Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu dengar sebuah cerita yang kelihatannya simpel banget, tapi kok rasanya ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Kayak ada pesan rahasianya gitu. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar salah satu rahasia paling indah yang ada di dalam cerita-cerita sederhana. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan besarnya nih. Kenapa ya Yesus waktu mengajar itu sering banget pakai cerita-cerita yang kayak teka-teki? Kenapa nggak to the point aja gitu kan? Nah, ternyata ada alasan yang keren banget dan penuh cinta di baliknya. Anggap aja ini kayak puzzle yang seru buat kita pecahin bareng-bareng. Coba deh, bayangin gini. Semua cerita sederhana dari Yesus itu sebenarnya kayak sebuah jembatan. Iya, jembatan ajaib. Jembatan yang nyambungin semua hal yang bisa kita lihat di dunia ini, di bumi, dengan semua keajaiban yang ada di surga sana. Nah, ini dia caranya. Dia nyambungin dua dunia itu. Keren banget loh. Dia itu mengambil hal-hal yang kita lihat tiap hari, yang kita kenal banget kayak bunga di taman, biji yang ditanam petani, atau bahkan rumput biasa di lapangan. Terus dia pakai contoh-contoh itu buat ngejelasin hal yang super gede dan abstrak. Contohnya, ya kayak seberapa besar sih kasih Tuhan itu, atau gimana sih rasanya ada di kerajaan surga? Jadi intinya gini, cerita-cerita itu bukan cuma dongeng biasa. Wah, jauh lebih dari itu. Mereka itu kayak sebuah rantai emas. Setiap lingkarannya itu nyambungin kita, manusia di bumi ini, langsung ke Tuhan di surga. Keren banget kan? Sekarang, yuk kita lihat salah satu contoh yang paling indah. Tahu nggak, Yesus itu bisa lihat pelajaran di mana-mana. Ya iyalah, kan dia yang nyiptain semuanya. Dan salah satu pelajaran favoritnya itu datang dari sesuatu yang simple banget. Bunga bakung di padang. Coba kita bayangin ya, Yesus lagi duduk nih sama anak-anak. Terus dia nunjuk bunga-bunga liar yang cantik di sekeliling mereka. Sambil senyum, dia bilang, coba lihat deh bunga-bunga itu. Mereka nggak kerja, nggak sibuk bikin benang buat baju, tapi lihat betapa indahnya mereka. Terus, ini bagian yang paling bikin takjub. Yesus lanjutin lagi. Dia bilang kalau Raja Salomo, kamu tahu kan, raja yang paling kaya dan paling hebat sepanjang masa, dengan semua jubahnya yang super mewah itu, tetap aja nggak ada akapannya dibandingin sama cantiknya satu bunga kecil ciptaan Tuhan. Wow! Nah, ini dia pesan rahasianya. Dengerin baik-baik ya. Kalau Tuhan aja sebegitu pedulinya sama bunga, yang hari ini mekar, terus besok layu, coba bayangin, seberapa jauh lebih pedulinya dia sama kamu. Kamu itu jauh lebih berharga di matanya daripada bunga paling indah sekalipun. Itu pesannya. Oke, ada lagi loh yang hebat dari cara ngajar pakai cerita ini, yaitu ceritanya itu bisa nyambung ke semua orang. Beneran semua orang, nggak peduli kamu siapa atau umurnya berapa. Coba lihat deh, siapa aja yang dengerin. Anak-anak, pasti ngerti dong soal bunga. Petani, jelas paham soal biji-bijian. Orang dewasa yang lagi pusing mikirin kebutuhan sehari-hari, wah, pesan tentang Tuhan yang peduli itu pas banget buat mereka. Jadi, cerita-cerita ini tuh bener-bener ngena di hati setiap orang. Eits, ada satu rahasia kecil lagi nih. Buat orang-orang yang mungkin hatinya keras, yang nggak mau dengerin langsung, cerita-cerita ini tuh cara yang pinter banget. Ini cara yang halus buat nanemin kebenaran di hati mereka, tanpa bikin mereka langsung marah atau nolak. Cerdas banget ya. Oke, sekarang giliran kamu. Sama kayak Yesus yang bisa lihat pelajaran di alam, kita juga bisa loh nemuin pesan-pesan Tuhan. Anggap aja kayak kita lagi nyari benang emas yang tersembunyi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Gimana caranya? Gampang banget. Cuma 3 langkah. 1, lihat sekelilingmu, bener-bener perhatiin. 2, waktu kamu lagi ngerjain sesuatu, coba ingat sama Tuhan. Terus yang ketiga, tanya ke diri sendiri. Kira-kira pelajaran apa ya yang Tuhan mau kasih lihat ke aku lewat hal ini? Simpel kan? Dan kamu bisa nemuin benang emas ini di mana aja loh. Serius. Waktu kamu lagi bantuin mama papa di rumah, atau pas lagi main di luar, atau mungkin pas kamu lihat matahari terbit yang bagus banget warnanya. Bahkan pas kamu ngerjain PR dengan sungguh-sungguh. Semua itu bisa jadi pengingat tentang kasih Tuhan. Dan, nah inilah tujuan utamanya. Kalau kita mulai terbiasa mencari, nanti pikiran tentang Tuhan itu bakal otomatis ngalir di semua yang kita kerjain. Persis kayak benang emas yang ditenun ke dalam kain. Bikin kain yang biasa jadi luar biasa indah dan berharga. Jadi kesimpulannya, cerita-cerita yang kelihatannya sederhana itu ternyata bukan cerita biasa. Sama sekali bukan. Mereka itu kayak kunci spesial yang bisa ngebuka pintu ke rahasia paling besar dan paling indah di jagat raya ini.
yaitu seberapa dalam sih kasih Tuhan buat kita semua? Nah, sekarang benar-benar giliran kamu. Abis ini coba deh lihat dunia di sekelilingmu pakai kacamata yang baru. Coba cari kira-kira pelajaran apa ya, atau benang emas apa yang udah Tuhan siapin khusus buat kamu temukan hari ini. Semangat ya mencarinya!